Bedah kualitas Lucas Boye, bomber klub mediocre Spanyol, calon andalan baru Barcelona. Barcelona secara mengejutkan membidik Lucas Boye di bursa transfer Januari. Seperti apa kualitas bomber Argentina milik Elche tersebut? Memasuki bursa transfer Januari, Barcelona terbilang aktif. Di tengah krisis finansial, Blaugrana sukses mendatangkan Ferran Torres dengan bandrol yang terbilang mahal, 55 juta euro dari Manchester City. Meski demikian, Barcelona masih belum akan berhenti bergerak di bursa transfer ini. Mereka masih berniat memboyong satu lagi penyerang tengah baru. Apalagi meski performa Luuk de Jong mulai membaik dan mencetak 2 gol dalam 3 laga di Liga Spanyol terakhir. Xavi Hernandez juga masih tak puas dengan bintang Belanda itu, sehingga berencana memulangkannya ke Sevilla. Barcelona sempat dikaitkan dengan Alvaro Morata, namun langkah ini terbukti sulit diwujudkan mengingat Juventus harus lebih dulu mendapatkan penyerang pengganti sebelum melepas Morata. Nama baru pun kemudian muncul dalam radar Blaugrana, yaitu Lucas Boye. Munculnya nama Boye pun terbilang mengejutkan. Pasalnya pemain asal Argentina ini hanya bermain di klub papan bawah Liga Spanyol Elche. Elche sendiri saat ini duduk di peringkat 15 klasemen sementara alias 3 strip di atas zona degradasi, dengan hanya unggul 5 poin dari zona merah itu. Dilansir dari Football Espana, Xavi juga tertarik memboyong Boye untuk menggantikan Luuk de Jong yang berpotensi kembali ke Sevilla. Di sisi lain, kinerja Boye juga tak terlalu istimewa di mana musim ini ia baru mencetak 6 gol dan 1 assist dari 16 laga Liga Spanyol. Dengan satu-satunya asisnya itu tercipta dengan saat berjumpa Barcelona pada Desember 2021 lalu. Sang penyerang pun masih terikat kontrak dengan Elche hingga Juni 2024 meski dirinya bisa didapatkan dengan membayar sesuai klausul tembusnya yang mencapai 25 juta euro. Lucas Boye mengawali karirnya bersama klub raksasa Argentina River Plate setelah sebelumnya menjadi pemain akademi di klub tersebut. Ia menjalani debutnya pada 27 Agustus 2014 dan berhasil mencetak gol pertamanya untuk River Plate 4 hari kemudian. Sayangnya secara keseluruhan kinerja Boye terbilang mengecewakan. Sepanjang 2 musim di tim senior, ia hanya mencetak 2 gol dan 37 laga, sehingga akhirnya dijual ke klub Liga Italia Torino pada musim panas tahun 2016. Bersama Torino kinerjanya tak membaik, Boye hanya mencetak 1 gol dari 30 laga Liga Italia di musim pertamanya. Sejak pertengahan musim kedua, ia dipinjamkan beruntun ke Celta Vigo, AEK Athens, dan juga Reading. Kinerja Boye baru membaik saat menjalani peminjaman kesempatannya, yaitu ke Elche pada musim lalu. Ia berhasil mencetak 7 gol dari 34 laga Liga Spanyol, sehingga dipermanenkan di akhir musim. Ketajamannya pun makin meningkat musim ini di mana ia sudah mencetak 6 gol dari 16 laga di Liga Spanyol. Memiliki julukan El Tanque alias Tank, Boye yang bertinggi 181 cm memang tidak memiliki kemampuan duel udara sebaik Luuk de Jong. Meski demikian, ia punya kemampuan dribble dan finishing bagus. Dikutip dari BuzzScore bahwa pemain 25 tahun ini memuncaki rataan dribble dan tembakan per laga di Elche yaitu 2,7 dan 2,1. Angka ini unggul jauh dari penyerang lain seperti Lucas Perez dan juga Dario Benedetto. Tak hanya itu, Boye juga pandai dalam membuka peluang bagi pemain lain yang terbukti lewat rataan 0,9 umpan puji per laga, alias yang tertinggi kedua di klub. Tak hanya itu, ia juga memiliki kemampuan tembakan jarak jauh yang cukup baik di mana 2 dari 6 golnya musim ini dicetak dari luar kotak penalti. Dengan gaya permainan seperti ini, Lucas Boye memang lebih cocok bagi skema permainan Barcelona di bawah Xavi jika dibandingkan dengan Luuk de Jong. Menarik ditunggu apakah Barcelona rela menebusnya dengan bandrol 25 juta euro Januari ini atau memilih mempertahankan Luuk de Jong. Satu lagi pemain MU dibidik Barcelona, kali ini back. Barcelona kembali berencana belanja pemain di Manchester United. Salah satu lagi penggawa MU yang masuk dalam daftar incaran Blaugrana untuk didatangkan ke Camp Nou di tahun 2022 ini. Mundo Deportivo melaporkan Barcelona saat ini sedang mengincar bek kiri baru. Mereka merasa perlu melakukan regenerasi karena bek kiri andalannya Jordi Alba sudah uzur. Menurut jurnalis lokal Gerard Romero, bek kiri MU Alex Telles juga termasuk salah satu nama yang dipertimbangkan untuk menjadi penerus Alba di pos bek kiri. Selain Telles, kandidat lainnya adalah bek kiri Juventus Alexandro
Namun Telles masih berada di daftar teratas mengingat performa Sandro yang merosot di Juventus akhir-akhir ini. Peluang membawa Telles ke Camp Nou sangat besar, dan juga pria Brasil itu konon juga ingin meninggalkan MU karena kurangnya menit bermain. Telles kalah saing dengan Luke Shaw. Telles juga kemungkinan baru akan coba direkrut Barcelona di musim panas tahun 2022. Saat ini Barcelona mustahil merekrut pemain baru karena anggaran gaji sudah melebihi batas. Fokus Barcelona saat ini adalah menjual pemain-pemain tak berguna yang memiliki gaji tinggi seperti Samuel Umtiti dan Sergio Dest. Telles juga menjadi pemain MU ketiga yang masuk radar Barcelona. Sebelumnya Barcelona juga dikaitkan dengan penyerang Anthony Martial dan gelandang Donny van de Beek. Di sisi lain, MU juga banyak dikaitkan dengan pemain Barcelona mulai dari Ousmane Dembele, Frenkie de Jong, dan hingga Ronald Araujo. Barcelona incar kiper Boca Juniors. Barcelona dikabarkan mengincar kiper Boca Juniors Agustín Rossi untuk menggantikan Marc-André ter Stegen dalam jangka panjang. Dikutip dari Sportkeeda pada Rabu 19 Januari 2022, Rossi mengesankan ruang Dewan Blaugrana saat bermain melawan Barcelona di Maradona Cup tahun lalu. Tim asuhan Xavi Hernandez kalah dalam adu penalti kontra Boca Juniors setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Laporan itu juga menunjukkan bahwa Racing Katalan sedang mempersiapkan tawaran untuk Rossi. Meskipun tawaran resmi belum terwujud, namun Barcelona dilaporkan sedang mempersiapkan keluarnya Neto Murara di bursa transfer yang sedang berlangsung. Sambil menjadi pengganti jangka panjang ter Stegen, klub Spanyol itu sudah memiliki Naki Pena dan Arnau Tenas yang telah bersama tim utama selama beberapa tahun sekarang. Namun kedua penjaga gawang itu diharapkan bisa mendapatkan pengalaman lebih banyak dengan status pinjaman sebelum menjadi pemain tetap di Camp Nou. Oleh karena itu, Rossi dinilai cocok untuk klub. Pemain berusia 26 tahun itu awalnya bisa bermain sebagai kiper pilihan kedua sebelum menjadi pemain reguler di tim utama. Perlu dicatat bahwa ter Stegen pun juga mengikuti jalan yang sama. Awalnya ia bermain sebagai kiper kedua untuk Claudio Bravo sebelum menjadi penjaga gawang pilihan pertama di skuad Barcelona. Kontrak Rossi saat ini dengan Boca berakhir pada Desember 2023. Ini bisa membuat klub mempertimbangkan tawaran untuknya setelah akhir musim 2021-2022. Secara keseluruhan, Rossi telah membuat 103 penampilan untuk klub raksasa Argentina dengan mencatatkan 47 clean sheet dan kebobolan 76 gol. Ia juga telah menerima panggilan tim nasional Argentina tetapi belum tampil untuk skuad La Albiceleste.